untuk dibagi-bagi? Saya ingin lihat bagaimana wajah saya muncul atau enggak di sana. Udah oke, siap ya. Oke, saya bahas ya teman-teman ya. Saya bahas. Selamat datang di webinar kita yang namanya Mengapa dan Bagaimana Sukses Menjadi Affiliator. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting? Saya kutip ya, saya kutip dari seorang yang sangat sukses di dunia, sangat kaya, namanya Warren Buffett. Saya yakin Anda semua sudah tahu siapa beliau. Beliau pernah menduduki peringkat pertama orang terkaya di dunia. Hmm. Siapa yang tahu orang ini? Siapa yang belum tahu? Ya, yang belum tahu boleh ketik belum tahu. Yuk, come on. Bu Nur sambil nge-zoom ya. Wow, keren. Siapa yang tahu dan siapa yang belum tahu? Yang tahu boleh ketik udah tahu, yang belum ketik belum. Hmm. Belum tahu ya. Nah, beliau ini adalah seorang investor yang sangat dihormati di dunia. Ilmunya dia tuh banyak ditiru termasuk di Indonesia dan dia berhasil menjadi seseorang yang sangat kaya di Amerika bahkan di dunia. Dia mengatakan satu hal yang sangat penting, teman-teman. Udah lama sekali dia mengatakan ini, kalimat ini. Dia mengatakan bahwa if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Wow. Sebuah kutipan yang sangat-sangat tegas. Dia mengatakan kepada kita bahwa kalau Anda nggak menemukan cara untuk bisa menghasilkan uang ketika Anda lagi tidur, Anda akan kerja seumur hidup Anda sampai Anda meninggal nantinya. Aduh, banyak orang yang dulu bingung apa yang harus dilakukan untuk bisa menemukan cara menghasilkan uang ketika kita sedang tidur, teman-teman. Tetapi teknologi sekarang sudah siap. Ya, sebenarnya kutipan ini diberikan untuk mereka-mereka yang mau bisnis, tapi kemudian bisnisnya mereka harus dijalankan sendiri, nggak punya sistem. Atau mereka yang nggak punya uang untuk investasi, dan saat kita tidur, investasi itu terus menghasilkan uang. Nah, tetapi sekarang yang menarik adalah saya belajar dari kutipan ini. Ini yang menarik adalah dunia sekarang jadi makin canggih, setuju nggak? Teknologi menjadi semakin canggih. Belum pernah ada yang memikirkan bahwa akan muncul satu profesi yang namanya affiliator. Rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya. Belum pernah ada. Ya, tapi dunia bisnis begitu berubah, muncul satu buah profesi yang baru, yaitu menjadi affiliator. Dan tahukah Anda bahwa affiliator saat ini memenuhi kriterianya Warren Buffett? Dia mengatakan bahwa kita sudah mulai bisa menghasilkan uang saat kita lagi tidur. Dan itu membuat kita nggak perlu lagi bekerja sampai kita meninggal nantinya. Artinya kita bisa menghasilkan uang, kita bisa menikmatinya bersama dengan seluruh keluarga kita. Semakin menarik, semakin bergairah untuk tahu bagaimana cara menjadi affiliator. Mudah-mudahan Anda merasakan semangat yang sama ya dengan yang saya mau bagikan. Nah, rekan-rekan semuanya, selesai webinar ini, Anda saya jamin akan tahu mengapa harus menjadi affiliator dan bagaimana caranya supaya Anda bisa menjadi affiliator yang sukses banget. Yang sukses banget. Selesai webinar ini. Jadi pastikan Anda ikuti dari awal sampai selesai. Nah, Coach, pertanyaannya, apakah webinar ini cocok untuk saya, Coach? Saya nggak mau buang-buang waktu. Sama, saya juga nggak mau buang-buang waktu Anda. Saya juga nggak mau Anda membuang-buang waktu saya. Karena itu saya katakan terlebih dahulu, ya, webinar ini nggak cocok untuk semua orang. Ya, nggak cocoknya untuk siapa aja, nggak cocok untuk mereka-mereka yang hanya mau dapat hasil tapi nggak mau usaha. Jadi kalau Anda selama ini termasuk orang yang nggak pernah mau kerja tapi mau dapat hasil doang, mohon maaf ya, guys, webinar ini bukan buat Anda ya. Yang berikutnya, webinar ini nggak cocok buat siapa lagi? Untuk mereka yang hanya mau belajar tapi nggak mau praktek. Sebel ya ketemu orang tuh yang semua diikutin, semua dipelajari, tapi nggak pernah mau praktek. Ngeselin ya tuh begitu. Ngeselin ya kira-kira. Kenapa saya katakan keselin? Dan kenapa saya sangat tidak senang dengan orang-orang yang cuma mau belajar. Ada webinar dia ikut, ada kelas dia ikut, kemanapun dia belajar. Wah, dia kejar ilmu kemanapun, tapi nggak pernah praktekkan ilmunya. Nah, Anda boleh lakukan dengan webinar yang lain, Anda boleh lakukan dengan kelas-kelasnya orang lain, tapi saya mohon maaf dulu, saya mohon maaf dulu. Kalau untuk webinar saya, untuk kelas saya, untuk pelatihannya saya menuntut Anda harus praktek. Kenapa? Karena saya nggak pengen, begitu Anda habis ikut kelas, Anda nggak praktek,
Anda nggak praktek, nggak ada perubahan. Begitu nggak ada perubahan, terus suatu hari Anda ketemu dengan teman Anda nanya, kamu pernah ya ikut webinarnya Coach Busur? Kamu pernah ya ikut kelasnya Coach Busur? Gimana? Ada perkembangan apa? Ada pertumbuhan apa? Ada perubahan apa? Terus kemudian Anda jawab, enggak, saya nggak belajar apa-apa tuh, saya nggak dapat manfaat apa-apa, saya nggak praktekkan sama sekali ilmunya Coach Busur. Maka, teman-teman, nama siapa yang jadi jelek? Ayo, saya mau tanya, nama siapa yang jadi jelek? Nama Anda apa nama saya yang jadi jelek? Coba dituliskan dulu. Ya, sekarang Anda tahu ya. Nah, namanya saya jadi jelek. Sekarang Anda tahu kenapa saya kesel banget sama orang-orang yang cuma mau belajar, tapi nggak mau praktek. So, teman-teman, Anda setelah ini, saya harapkan benar-benar praktek. Jangan cuma mau belajar. Oke? Terus yang berikutnya, orang-orang yang hanya mau menyalahkan orang lain dan keadaan untuk kondisinya saat ini. Wah, gara-gara online nih. Wah, gara-gara TikTok. Wah, gara-gara Shopee. Wah, gara-gara apalagi nih, Tokopedia. Wah, gara-gara. Wah, semua orang disalahin. Keluarga disalahin, pasangan disalahin, anak disalahin, kerjaan disalahin, bosnya disalahin, kondisi ekonomi global disalahin, Donald Trump baru terpilih jadi presiden di Amerika, disalahin juga. Intinya semua orang salah karena membuat dia sengsara. Teman-teman, orang yang punya pola pikir victim mentality, mentalitas seorang korban, itu nggak cocok untuk ikut webinar ini. Karena mereka-mereka yang nggak sadar diri mereka adalah pelaku kehidupan, tidak akan belajar dan berubah. Jadi kalau Anda bukan termasuk orang yang mau menjadi pelaku kehidupan, maka webinar ini nggak cocok buat Anda. Ya. Dan yang terakhir, kalau Anda nggak mau hidup di atas rata-rata, punya kekayaan di atas rata-rata, bisnis di atas rata-rata, kebahagiaan bersama dengan keluarga di atas rata-rata, maka webinar ini juga tidak cocok buat Anda. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau tahu dulu nih. Untuk Anda yang hadir saat ini sekarang, webinar ini cocok nggak buat Anda? Kalau cocok, boleh dong ketik cocok atau boleh dinyalakan. Bilang cocok, saya pengen tahu. Yuk, supaya kita nggak saling membuang waktu 1 jam ke depan ya. 1 jam itu manfaat banget. Karena setelah ini selesai, saya masih ada meeting dengan salah satu peserta kelas saya yang sekarang jadi punya proyek bareng. Udah dari bulan lalu punya proyek, bulan ini ada proyek lagi. Jadi setiap bulan ada proyek bersama. Dan itu menghasilkan cuan tambahan. Ya, menghasilkan uang lagi tambahan. Oke guys, jadi jangan buang-buang waktu Anda dan buang waktu saya. Cocok ya? Oke, kalau cocok kita lanjut ya. Thank you. Kita lanjutkan kalau begitu ya. Thank you untuk responnya. Oke, baiklah. Mari aktif di kelas ini. Ya, saya bertanya, Anda menjawab dengan respon dan please open-minded. Berpikir secara terbuka. Apa yang saya mau sharingkan dengan teman-teman bisa jadi Anda sudah pernah dengar, bisa jadi Anda pernah tahu, bisa jadi saya sudah pernah menyampaikannya di live dan Anda nonton saya saat itu. Bisa jadi saat kita ngobrol-ngobrol diskusi sudah pernah saya sampaikan ke Anda. Nah, kalau misalkan Anda mendengarkan sesuatu yang sudah Anda pelajari sebelumnya, anggap saja itu sebuah reminder, sebuah pengingat buat Anda. Oke, tetapi kalau hal ini adalah hal yang baru, nah adopsi itu, serap dulu dan dipraktekkan. Boleh ya? Dan yang ketiga adalah konsentrasi. Yuk, saya latih konsentrasinya. Saya mau latih konsentrasinya untuk ikut kelasnya ini, ya. Untuk ikut webinar ini, boleh diketikkan kalau misalkan Anda setuju bahwa untuk belajar, cara belajar yang terbaik adalah aktif, berpikiran terbuka, dan penuh dengan konsentrasi. Kalau Anda setuju, boleh ketik angka 2 sekarang. Ya, ketik angka 2. Come on. Silakan diketik angka 2. Oke, terima kasih Kak Puspita, Kak Happy, Madam Nike, thank you ya Bu Nur. Kak Dewi, thank you. Mr. Hari, langsung ke saya boleh. Ya, Kak Amel, Dewi boleh. Rin juga, terima kasih banyak ya. Berarti konsentrasi. Ya, mari kita lihat sama-sama. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kalau terjadi kegelapan dalam hidup kita, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Terangi sekitar kita. Tapi untuk menerangi sekitar kita, Bapak Ibu, itu harus dimulai dari mana? Yang mau membuat hidup Anda dan keluarga Anda menjadi jauh lebih baik. Berapa banyak dari Anda yang mau mencoba melakukan sesuatu selama ini nggak berani karena takut? Jadi mulai hari ini, mulai dari sekarang, terangi sekitar kita. Mulai dari kita sendiri, mulai dari kita sendiri.
Mungkin sebagian dari sekeliling kita mereka menyerah, tapi saya tidak boleh menyerah. Dan wariskan semua hal-hal yang baik tadi ke lingkungan kita, ke sekitar kita. Oke. Ya, salam kenal sebelumnya bagi yang belum kenal, nama saya Leo Budi Suryanto. Teman-teman biasa memanggil saya sebagai Coach Busur. Nah, Busur itu sebenarnya singkatan nama saya, Budi Suryanto. Cuman yang namanya Budi Suryanto di Indonesia itu banyak banget. Ada pejabat di kepolisian, ada yang dokter spesialis, banyak juga yang lainnya termasuk saya. Ya, supaya saya berbeda dengan yang lain, saya menjadikan nama saya sekaligus sebagai filosofi saya yaitu Busur. Ya, busur, tahu busur ya? Untuk melejitkan anak panah. Nah, Andalah anak panah yang saya lejitkan untuk mencapai tujuan Anda. Saya adalah pemilik bisnis, saya juga investor beragam instrumen, saya narasumber di berbagai radio dan TV untuk berbagai acara di podcast podcast juga. Kemudian juga saya adalah bisnis konsultan dan juga mentor dari lebih dari 5.000 murid dan tim penjualan yang tersebar di Indonesia saat ini. Ya. Background bisnis saya lebih dari 20 tahun di tim penjualan berbagai divisi. Saya melatih mereka melakukan presentasi, saya melatih mereka untuk bisa menjadi jauh lebih baik. Kemudian lebih dari 15 tahun saya membimbing orang untuk bisa investasi di berbagai macam bidang dan instrumen. Dan ini beberapa history saya, beberapa screenshot dari saat saya live di berbagai TV dan juga di radio dan acara-acara. Dan ini yang mengantarkan saya, teman-teman, untuk bisa mendapatkan kehidupan di atas rata-rata. Saya bersyukur, ya, bukan karena saya hebat, enggak, tapi saya bersyukur karena saya diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk belajar lebih dulu, menguasai skill-skill tertentu yang lebih awal yang diperlukan oleh banyak orang, yang menghantarkan saya tuh bisa keliling dunia, menjadi berbagai MC, moderator, narasumber, trainer di berbagai daerah, termasuk di berbagai negara. Nah, tetapi saya mau share dengan teman-teman. Semua ini saya capai, saya hasilkan, itu bermula juga seperti ini. Coba diperhatikan waktu saya kecil, itu pendiam banget nggak? Kelihatan nggak saya itu orangnya pemalu? Kelihatan nggak bahwa saya itu bukan orang yang pinter untuk berbicara? Ya, saya anak kedua dari 6 bersaudara. Ini saya. Ya, kelihatan wajah yang saya tunjuk di sini? Kelihatan ya? Nah, ini yang pakai baju hitam, ini kakak saya. Sebelahnya saya. Ini anak kedua, ini anak ketiga, anak keempat, anak kelima, anak keenam. Ya, waktu saya kecil kelihatan banget pemalunya. Kelihatan fotonya, teman-teman? Saya mau tanya, siapa di sini yang juga pemalu, pendiam, nggak punya banyak teman, sampai dengan kuliah, udah lulus kuliah, kerja, temennya itu-itu doang. Ya, kalaupun diajak bicara yang lain dengan orang lain yang sudah dikenal sekalipun, agak-agak grogi, gugup. Ada nggak? Kalau ada, boleh ketik angka 3 ya. Kalau ada, boleh ketik angka 3. Come on. Ada ya? Madam Nike, masa? Kak Puspita, Dwi, iya, saya tahu banget tuh ya. Saya kenal soalnya. Terus siapa lagi? Oke guys, ada Kak Rin juga. Saya ingin sampaikan ke teman-teman bahwa kita itu bisa berubah. Banyak orang yang selama ini nggak pernah tahu satu kutipan yang satu ini dari orang sukses di dunia yang namanya Malcolm S. Forbes. Dia mengatakan bahwa terlalu banyak orang yang melebih-lebihkan apa yang mereka punya, apa yang mereka bisa. Dan sebaliknya, meremehkan apa yang mereka punya, apa yang mereka bisa. Jadi, saat kita merasa saya itu introvert, saya itu pemalu, saya itu nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, saya itu terlalu gaptek. Kadang-kadang kita aja yang terlalu meremehkan diri kita sendiri untuk belajar hal yang baru, untuk memulai hal yang baru. Kalau kita tahu rumusan ini, maka kita itu akan menjadi pribadi yang lebih baik. Saya mengajak Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan menumbuhkan diri menjadi affiliator sekarang. Oke ya? Siap untuk memulai? Yang siap boleh ketik angka 7. Yang siap boleh ketik angka 7. Yuk, let's go. 7, siap ya? Oke, terima kasih. Ini yang siap baru 2. 3. Siapa lagi yang sudah siap untuk belajar menjadi affiliator yang berhasil? Thank you untuk responnya. Ingat harus aktif ya, harus aktif. Supaya saya tahu bahwa Anda memang sedang mengikuti ya. Oke, lanjut. Pertanyaan saya teman-teman, apakah ini adalah profesi yang sedang Anda tekuni saat ini? Apakah Anda seorang guru atau ibu rumah tangga murni?
Atau Anda menjual bisnis secara online, jual produk secara online. Atau jangan-jangan Anda adalah profesional, dokter, pengacara, atau Anda agen asuransi, seperti yang di sebelah kanan atas. Atau Anda itu adalah content creator, bahkan Anda punya bisnis saat ini, entah toko, warung, ya, laundry, restoran, apapun itu. Guys, kalau ini semua adalah pekerjaan Anda atau profesi Anda, saya mengajak Anda untuk sama-sama saat ini juga mulai segera menjadi affiliator. Terlepas apapun pekerjaan Anda saat ini. Terlepas apapun bisnis Anda saat ini. Kenapa? Ada 3 alasan, teman-teman. Saya mau bukakan ke teman-teman. Yang pertama, karena dunia bisnis sudah berubah. Setuju nggak, teman-teman, bahwa dunia bisnis begitu berubah? Hah? Begitu berubah. Baru saja, tadi pagi, kalau saya nggak salah ingat, ada salah seorang content creator muncul di FYP-nya saya. Waktu dia muncul di FYP-nya saya, dia itu menuliskan seperti ini. Dia ngomong seperti ini, bahwa e-commerce sudah selesai. Wow. E-commerce itu apa sih? E-commerce itu apa? Kalau dulu dulu sekali kan orang bisnis offline ya. Offline kemudian berubah jadi online. Mereka bikin website. Betul nggak? Website-website jualan sendiri di website-nya masing-masing. Terus kemudian dari website mereka berkembang, ada medsos. Yang nggak bisa bikin website, mereka jualannya lewat medsos. Lewat IG-nya, lewat Twitter-nya, lewat Facebook-nya, lewat TikTok-nya, apapun media sosial yang mereka pilih. Terus kemudian dari sana itu berkembang tuh. Platform muncul penjualan e-commerce. Ya, e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan lain-lain. Teman-teman setuju nggak? Nah, orang ini mengatakan bahwa eranya e-commerce selesai. Jadi kalau Anda dan saya punya barang, kita produksi barang, terus kemudian kita jualan, cuman taruh link, taruh toko, buka toko di marketplace, di e-commerce itu, nggak bakal laku. Kenapa? Karena di China itu sudah berubah. Orang nggak bisa lagi cuman mengharapkan pasang link, berharap orang datang ke toko kita terus belanja. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Sekarang eranya adalah konten commerce. Jadi kalau Anda dan saya mau jualan, itu harus ada kontennya. Jadi orang-orang yang bikin video, orang-orang yang nge-live, itu yang bisa jualan. Makanya toko-toko di, misalkan ya, toko-toko di Shopee, toko-toko di Tokopedia, di Blibli, termasuk di TikTok, TikTok kan ke Tokopedia. Semuanya ada live nggak? Semua toko-toko itu mereka nge-live nggak? Semua toko-toko itu mereka bikin konten nggak? Berupa VT. Ayo, jawab dulu teman-teman. Mereka lakukan itu? Hmm? Teman-teman setuju bahwa mereka melakukan itu? Iya, iya. Sekarang pertanyaannya, apakah cukup dengan kita masang konten doang, masang platform doang, masang Tokopedia doang, masang Shopee doang, masang Blibli doang? Udah nggak mempan. Wajib bikin konten, wajib nge-live, baru bisa laku. Teman-teman sekarang ngelihat nggak bahwa dunia bisnis begitu berubah? Itu perubahan yang pertama. Perubahan yang kedua adalah di mana banyak perusahaan-perusahaan seperti Energizer yang ada di Amerika untuk beberapa negara termasuk Vietnam, saat ini ada 3 negara. Saya lupa nih 2 negara lagi ya. Saya sempat ngomong tapi saya lupa nih teman-teman. Ada 3 negara termasuk Vietnam yang mengubah total sistem distribusinya. Barangnya udah dari perusahaan langsung ke tangan konsumen. Di tengah-tengahnya cuma main affiliator. Jadi dia nggak pakai distributor yang besar-besar lagi. Di Indonesia, termasuk Biore, mulai mengubah beberapa produknya langsung ke tangan konsumen. Itu yang pertama. Alasan pertama, ya. Alasan pertama ini mencemaskan ya, teman-teman. Atau ini menggairahkan justru. Ayo, alasan pertama ini membuat Anda semangat atau membuat Anda justru loyo. Karena ada orang-orang yang mulai protes nih dengan keberadaan TikTok. Betul? Nah, saya bahas soal affiliator nggak cuma di TikTok ya. Anda menguasai skill untuk bikin konten, Anda tuh bisa jualan platform apapun. Jadi affiliator dimanapun. Ya, affiliator Shopee bisa nggak? Bisa ngambil linknya, Anda bikin konten, Anda pasang linknya di
medsosnya Anda, tetap Anda bisa jadi affiliate. Kebayang ya, teman-teman ya? Jadi nggak cuma TikTok doang nih. Ya, saya bisa bicara begini dengan enak karena ini kan bukan platformnya TikTok nih sekarang. Ya, ini oke, saya nggak sebut seperti itu. Setuju? Ini membuat Anda makin semangat ya? Oke, makin semangat. Alasan yang kedua, makin membuat saya semangat. Kenapa? Karena bukan cuman dunia bisnis yang berubah. Kenapa sih dunia bisnis itu berubah? Ya karena alasan yang kedua, yaitu apa? Karena gaya belanja kita berubah. Gaya belanja kita tuh berubah. Baru aja kemarin itu, saya sama istri sama anak, ya kan ya, sambil menunggu anak saya yang besar pulang karena dia masih kerja kelompok sampai malam, sampai jam 7 malam waktu itu. Nah, saya jemput anak saya yang kedua, dia kan pulang sekolah itu les, habis itu setengah 4 pulang, kita main ke mall, masuk ke farmer market. Biasalah ya, orang belanja sekarang itu adalah ngecek di supermarket, ngecek di minimarket, produk yang mau dibeli, terus kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ngecek di online, lebih murah online, ditaruh barangnya nggak jadi beli di sana, tapi pesan lewat online. Ayo, siapa yang juga melakukan itu? Yang melakukan itu sekarang boleh ketik angka 3. Iya, belinya online. Betul, Kang Mel. Ya, beli angka 3, ayo. Apakah cuma istri saya? Apakah cuma saya? Atau semua orang nih sekarang begitu nih? Ini Dwi ya. Dwi Nopianti itu malah punya prinsip ya. Apa hobinya? Saya tanya waktu itu. Hobinya apa? Hobi saya kok check out online katanya. Jadi ngecek ngecek out doang itu hobinya. Nah, guys, gaya hidup kita semua berubah. Kalau kita tahu dunia bisnis berubah, larinya ke arah bikin konten nge-live. Terus kemudian gaya belanja orang-orang juga berubah, maunya beli online. Teman-teman, Anda tuh mau terseret atau mau ikutan trennya? Jawabannya jelas ya, harus ikutin trennya. Betul nggak? Terus kemudian yang alasan yang ketiga yang paling penting adalah nggak ada resikonya. Jadi affiliator itu nggak ada resikonya. Karena kita nggak perlu stok barang sendiri. Kita tuh bukan reseller. Zaman sebelum ada affiliator, banyak orang tuh jadi reseller. Masih ingat bagaimana Deddy Corbuzier memproduksi ada semacam skincare sabun khusus untuk pria dan lain-lain? Terus kemudian di jualan resellernya, orang yang mau jadi resellernya beli sekian belas juta, beli sekian juta, barangnya dikirimkan ke rumahnya masing-masing. Setelah itu, bye-bye. Lo mau bisa jual, silakan. Nggak bisa jual, resiko sendiri. Betul atau betul? Itu adalah zamannya sebelum muncul affiliator. Berisiko banget. Model jutaan tuh bisa hilang kalau kita nggak bisa jualan. Setuju? Affiliator menjadi jauh lebih adil karena kita nggak perlu punya barangnya, kita nggak perlu stok barangnya, kita nggak perlu kirim barangnya. Seller yang melakukan itu semua. Kita hanya mempromosikan dan kita kalau berhasil kita dapat komisi. Ngomong-ngomong tadi ya, tadi aja ya santai. Saya siang itu saya live di account saya yang Coach Busur itu. Teman-teman tahu kan saya sempat sharing soal mikrofon itu. Tahu nggak ada yang nge-check out? Tahu nggak, saya dapat komisi meskipun 16.500, ya, tapi tetap nilai 16.500. Dan itu saya nggak fokus jualan kan. Teman-teman tahu, saya tuh fokusnya tuh ngundang Anda untuk hadir hari ini. Saya undang Anda untuk terbuka menjadi seorang affiliator. Oke? Tidak ada risikonya. Dan fleksibel. Jadi nggak akan ganggu waktu Anda kerja. Nggak akan ganggu waktu keluarga Anda. Nggak akan ganggu bisnis Anda yang Anda tekuni saat ini. Kenapa? Karena Anda cukup meluangkan waktu 1 jam, 2 jam per hari untuk jadi affiliator. Hanya cukup 1 jam dan 2 jam seharinya, kurang lebih. Nantinya kalau misalkan ya dari affiliator Anda 1 jam 2 jam Anda luangkan waktu bikin-bikin konten semua hasilnya udah bagus, hasilnya udah stabil, bahkan melebihi tempat Anda kerja, stabil terus meningkat, melebihi tempat Anda kerja. Saat itu Anda mau memutuskan untuk oke, saya berhenti kerja, saya kasih kesempatan orang lain untuk bisa kerja di sana, saya fokus jadi affiliator. Nah, saat itu Anda akan punya waktu lebih banyak dan itu adalah pilihan Anda. Coach, saya nggak mau melepaskan pekerjaan saya. Saya mau tetap bekerja, tetap jadi affiliate. Boleh nggak? Boleh, tapi satu syaratnya.
Apa syaratnya? Jangan lakukan lagi jam kerja. Setuju? Karena itu sama dengan korupsi waktu, ya. Jadi jangan lagi jadi jangan lagi kerja, Anda live. Misalkan nih ASN nih banyak nih yang kayak gitu nih. Mohon maaf ya. Saya lihat ASN ada yang begitu. Atau yang kerja di kantor. Jangan gitu ya. Boleh nge-live-nya kapan? Ya bolehlah saat di rumah atau setelah pulang ke rumah. Jangan pas lagi di kantor atau di tempat kerja. Supaya nggak korupsi waktu. Terus waktu istirahat di kantor gimana? Ya udah bikin konten aja saat jam istirahat. Sehingga Anda punya banyak stok konten. Sampai sini bisa pahami nggak, teman-teman? Jadi jangan sampai affiliator itu mengganggu. Karena harusnya affiliator diciptakan untuk tidak mengganggu kita. Sip sampai di sini? Sip? Saya lanjut? Lanjut ya. Jangan sampai korupsi waktu ya, guys. Oke, masalahnya adalah banyak orang yang tidak berani menjadi affiliator karena banyak alasan. Ada 5T. Saya secara cepat ya. Lanjut, siap. Saya lanjut. Yang pertama, ini cepat aja ya, saya singgung cepat. Yang pertama adalah banyak orang yang tidak tahu potensinya seorang affiliator. Dia menganggap satu produk hanya 16.500 tadi kejual. Ya, dapat hasilnya 16.500 satu produk. Kadang-kadang cuma dapat 1.000, kadang-kadang dapat 2 ribuan. Dia merasa itu uang yang sangat kecil, teman-teman, karena dia hanya melihat satu atau dua transaksi yang terjadi. Mereka lupa kalau saat mereka sudah punya ribuan video yang ada keranjang kuningnya, dari ribuan itu nggak usah semuanya terjadi penjualan harian, hanya sebagian yang menjual, yang terjual produk-produknya di sana, maka pengalinya, faktor kalinya, leverage-nya itu besar banget. Kebayang nggak teman-teman? Nah, karena mereka nggak tahu, mereka nggak pernah mulai. Ya, yang kedua adalah mereka mau tahu faktor kalinya. Dia ngeliat teman-temannya ada yang sukses jadi affiliator, dia lihat saudaranya ada yang sukses jadi affiliator. Tapi mereka bingung harus mulai dari mana. Mereka nggak bisa dan nggak tahu langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang berikutnya ada yang mereka yang sudah tahu, mereka bisa bikin video, bisa rekaman ya, tapi punya rasa takut untuk memulai. Takut memunculkan mukanya sendiri lah, takut aneh lah, takut bingung mau ngomong apa. Nanti kalau live takut ditanya orang nggak bisa jawab, macam-macam ketakutannya ya. Yang menghambat orang lagi untuk jadi affiliator yang sukses apa? Tidak konsisten. Awal-awal semangat. Waduh, istilahnya orang tuh, teman-teman pernah dengar istilah ini nggak? Semangatnya itu semangat Nobita. Pernah tahu Nobita? Nonton Doraemon? Nonton Doraemon? Nah, Nobita itu semangatnya gimana? Yuk. Nobita itu semangatnya gimana? Hmm? Setiap kali dia ketemu dengan Doraemon, dia ngomong, nanti aku mau jadi rajin, aku mau jadi orang ini, aku mau rajin olahraga, aku mau ini, aku mau itu. Setelah itu apa yang terjadi? Belum juga 5 menit udah balik ke Doraemon. Nggak bisa ini. Betul nggak? Banyak orang semangatnya itu hanya di awal-awal. Itulah semangat Nobita. Tolong jangan punya semangat Nobita, konsistenkan ya. Dan yang terakhir adalah banyak orang yang tidak bisa sabar saat mereka kepengen menjadi affiliator. Nah ini sangat disayangkan sebab kita nggak mungkin teman-teman, kita tuh nggak mungkin menjadi seseorang yang berhasil kalau nggak punya kesabaran. Karena dalam dunia ini ada satu hukum untuk kesuksesan namanya hukum akumulasi. Artinya, apapun yang kita kerjakan, yang kita kumpulkan, yang kita lakukan, awalnya itu kecil. Baik hasilnya atau apapun yang kita kerjakan. Tapi makin lama ini bergulung nih. Kebiasaan buruk kecil-kecil kita kumpulin lama-lama jadi kebiasaan besar yang buruk. Ya, begitu juga hal-hal yang kita kerjakan itu kalau kita mau dapat hasil yang konsisten, yang besar, itu perlu waktu. Dan saat kita bicara sabar, itu adalah kita berhubungan dengan waktu. Nah, sabar di sini bukan berarti kita kerjakannya dengan lambat, enggak ya. Kita postingnya tuh semangat, kita postingnya tuh yang banyak. Tapi kita sadar bahwa untuk dapat hasil itu perlu ada waktunya. Oke, sampai di sini kebayang? Kalau kebayang, teman-teman boleh ketik angka 9 sekarang. Oke, kalau kebayang, ketik angka 9 ya. Come on. Madam Mika, thank you. Dewi, Svita, ya, thank you. Kebayang ya berarti ya? Oke, sekarang. Ya, saya nggak bahas ini detail banget, karena nanti saat punya kelas yang bahasnya lebih dalam, teman-teman. Saya ingin membahas dengan Anda yang lebih penting. Ya, apa itu? 3 kunci untuk sukses jadi affiliator.
Apa yang kita harus lakukan untuk jadi sukses di affiliator apapun, nggak cuma di TikTok ya, nggak cuma di TikTok. Yang pertama adalah postinglah video minimal 5 sampai 10 video per hari. 5 sampai 10 video per hari. Oke, saya mau tanya dulu nih, saya mau tanya dulu. Ya. Untuk Anda yang semua yang hadir saat ini, siapa yang akun TikTok-nya mau dijadikan akun affiliator dan belum ada keranjang kuningnya? Misalkan, contoh. Jadi misalkan belum 600 followers, belum 28 hari. Kan belum bisa pasang keranjang kuning tuh. Nah, kalau Anda seperti itu, boleh ketik saya. Ya. Kalau yang tidak balas, berarti saya anggapnya, atau gini, ya. Gini. Yang belum bisa pasang keranjang kuning, ketik angka 7. Yang belum, ketik 7. Yang sudah punya akun TikTok dan sudah ada keranjang kuningnya, ketik angka 1. Ya, yang belum ketik 7, yang sudah ketik 1. Ya. Kak Dwi udah, berarti Bu Nur udah. Mm-mm. Oke. Buat Anda yang ketik angka 7, nasihat tadi adalah buat Anda. 5 per hari. Ya, 5 per hari kalau Anda belum punya keranjang kuningnya. Belum 600 followers, belum 28 hari. Tapi untuk Anda yang sudah punya keranjang kuning, sudah bisa pasang keranjang kuning, maka bukan 5 sampai 10, tapi di atas 10 video per hari. Kebayang kalau mau sukses? Kenapa harus begitu, Coach? Nanti saya jawab di alasan di kunci yang ketiga. Oke ya, saya jawab di kunci yang ketiga. Tapi sampai di sini tahu ya kunci pertama ya. Dan siapa yang sudah pernah tahu dan dengar info ini sampai bosen sudah dengarnya bahwa kunci untuk sukses jadi affiliator itu adalah posting video secara rutin, minimal 5 video. Siapa yang sudah pernah dengar? Sudah bosen dengarnya ya. Pasti udah bosan ya dengarnya ya. Permasalahannya adalah kenapa belum dilakukan. Kalau Anda sudah tahu kenapa belum dilakukan, itu pertanyaan yang lebih penting. Biasanya adalah sulit untuk bikin videonya. Bingung mau bikin video seperti apa. Nggak tahu mau upload video apa. Betul? Ya, nanti kita akan jawab untuk solusinya ya. Yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang affiliator yang sukses adalah buat video yang berkualitas tinggi. Nah, supaya bisa untuk bangun personal brandingnya sekalian. Jadi bukan sekedar bikin video, bukan sekedar ambil handphone, terus ngambil, misalkan contoh, ngambil Pringles, terus, guys, ini ya, snack yang murah banget, tapi berkualitas ya, Pringles. Siapa sih yang nggak tahu keripik kentang yang satu ini sudah ternama banget. Nah, ini ternyata murah banget loh kalau dibeli secara online. Terus, tapi yang disorotin tuh cuman gambar produknya doang. Dia nggak bahkan nggak memunculkan wajahnya. Sebagian orang bahkan nggak memunculkan suaranya. Cuman sorot ini, terus kasih teks sama kasih lagu. Teman-teman, catat baik-baik. Itu tetot. Itu bukan video berkualitas. Video yang berkualitas yang bisa untuk bangun personal branding Anda adalah videonya, kameranya ngadap ke kita, muka kita kesorot, suara kita muncul, dan kita ngomong begini. Teman-teman, ini snack yang wajib kita punya di keluarga kita. Kenapa? Bukan cuma anak-anak yang suka, tapi orang dewasa juga suka. Kalau kita lagi ngumpul sama teman-teman, ya, daripada cari snack yang nggak sehat, snack yang justru akhirnya bikin kita tuh jadi radang tenggorokan, teman-teman, ambil yang satu ini, Pringles. Ini memang harganya lumayan kalau di offline. Tapi teman-teman cek di keranjang di bawah, saya udah sematkan, ini murah banget kalau belinya online. Teman-teman, mumpung lagi promo, ayo sikat dulu sekarang, sikat. Ini yang namanya konten berkualitas. Sampai di sini bisa dipahami ya? Yang bisa ketik bisa. Ayo, teman. Yang bisa ketik bisa. Kenapa coach? Harus muncul wajah, harus muncul suara untuk brandingnya kita. Karena kalau misalkan kita cuma pakai sorot video doang, nanti itu penjualannya rame, view-nya banyak, orang tinggal download video Anda, terus dia bikin ulang, pakai suaranya sendiri, pakai wajahnya,
amblas video Anda. Kebayang teman-teman? Karena Anda nggak punya personal branding. Nah, tapi kalau kita memunculkan muka kita sendiri, itulah branding. Oh, ini yang ngomong. Oh, Madam Nike. Oh, Bu Nur. Oh, Pak Aditya. Oh, Pak Hari. Oh, Bu Rini. Oh, Dwi. Oh, Kak Amel. Jadi orang tuh jadi kenal. Karena personal branding, bagi peserta kelas saya yang pernah ikut personal branding, Anda tahu bahwa personal branding itu maksudnya apa? Membuat diri kita dikenal, disukai, dan dipercaya oleh orang lain. Kenapa saya cuma nyantai, ya, iseng-iseng doang, cerita tentang mikrofon tadi bisa kejual? Karena orang percaya, karena orang lihat, karena personal branding sudah kebangun. Kebayang ya? Nah, kenapa harus bikin yang berkualitas tinggi, teman-teman? Kita kalau mau belanja barang, belinya sama yang kita kenal nggak? Atau Anda punya nggak affiliator favorit? Nah, ayo teman-teman di sini deh, punya affiliator favoritnya? Hah? Punya affiliator favorit? Jadi kalau di FYP kita muncul suatu barang, kita tertarik sama barang itu, kita nggak langsung beli kan? Betul. Kita lihat dulu videonya, kita coba lihat di tokonya, tapi kita nggak beli. Nggak langsung action. Apa yang kita lakukan? Nah, tuh ada jawab Mas Berto katanya. Ada yang jawabnya Mas Berto. Iya, akhirnya apa? Masuk ke akunnya Mas Berto untuk ngelihat dia tuh ada rekomen nggak produknya. Ih ada, Anda check outnya lewat Mas Berto. Padahal pertama kali Anda lihat produk itu di tempat lain. Nah, itu kenapa bisa belinya di Mas Berto? Karena personal branding dia sudah tercipta. Anda percaya sama dia. Nah, Bro Aditya bertanya, Coach, berkualitas tinggi itu apakah harus menggunakan kamera dan peralatan yang bagus ya, Coach? No. Tidak, tidak, tidak. Berkualitas bagus artinya muka kita muncul, suara kita muncul, terangnya cukup. Ya, terangnya itu cukup. Oke, terangnya cukup ya. Terangnya cukup itu seperti apa? Terangnya cukup itu artinya ya kita dapat sinar cukup. Nggak gelap-gelapan. Itu aja udah cukup kok. Nggak usah peralatan yang oke-oke. Kalau saya bikin konten mana pakai peralatan yang cukup-cukup sih? Lihat aja konten-konten saya. Itu loh, cuman modal tripod kayak begini. Ya, tripod kayak gini. Terus sama kamera. Kelihatan ya, guys? Nih. Saya cuma pakai modal ini. Tripod sama kamera. Pencahayaannya cuma dari atas kalau saya. Selama saya pasang LED, kalau saya pakai ruangan itu LED, jadi terang ya. Jadi terang. Hemat juga dan terang kan kalau LED kan. Nah, terus kemudian terakhir saya senang di luar. Ya, saya senang outdoor. Karena lebih banyak dapat angin, lihat pemandangan. Terus ngelihat orang-orang bingung ngeliatin kita, itu satu kenikmatan tersendiri. Oke ya, sip ya. Oke, saya lanjut ya. Yang ketiga sekarang. Oh ya, ke Mas Berto belum tentu beli sama dia juga ya. Boleh, boleh, boleh. Ya. Meskipun mainnya ke tempat dia, cek di tempat dia, belum tentu belinya lewat dia. Boleh ya. Sama mikrofon yang dipasang di baju ya, Coach. Ya, itu kalau mikrofon itu terakhir setelah saya tuh udah bener-bener komitmen banget untuk jadi content creator. Awal-awal itu saya tuh nggak pakai mikrofon. Sama kayak Madam Nike itu. Tapi kemudian begitu saya di outdoor, itu suara-suara terlalu berisik. Terus kadang-kadang ya, saya kan kalau lagi konten, kadang-kadang istri saya kan suka deket-deket. Terus dia sambil motong-motong sayur, sambil ngapain gitu. Suaranya tuh kenceng. Kadang-kadang tuh pingtang, pingtung, pingtang, pingtung, itu masuk. Nah, begitu pakai mikrofon, suara itu hilang semua. Makanya saya jadi pasang mikrofon. Itu alasannya ya, Kak Amel ya. Invest mikrofon. Kalau belum mau invest dulu, nggak apa-apa. Bikin konten dulu. Yang penting suara kita lantang. Itu akan jelas sudah. Nanti ada komisi yang masuk. Nah, Anda bisa sisihkan untuk beli dulu mikrofonnya. Oke ya? Oke, saya lanjut. Yang ketiga apa? Kenapa harus buat video yang berkualitas tinggi untuk personal branding kita sekalian? Ya, karena video kita yang berkualitas tinggi itu adalah sales kita. Teman-teman, untuk menjadi seorang affiliator yang berhasil, salah satu mindset yang harus kita miliki itu adalah video kita itu adalah salesnya kita. Itu adalah orang yang bekerja untuk kita saat kita lagi tidur. Oh, Anda masih ingat tadi Warren Buffett ngomong apa? Kalau kita nggak pernah ketemu cara untuk bisa menghasilkan uang saat lagi tidur, maka kita akan bekerja terus sampai kita mati. Video-video kita itu adalah tenaga kerja kita. Dia itu mewakili kita kerja saat kita lagi tidur.
saat Anda lagi sibuk, saat Anda lagi bekerja di tempat yang lain. VT itu terus bergerak, terus bergerak. Tentunya kalau cuma punya satu VT, berarti salesnya cuma satu. Tapi kalau Anda punya 100 VT, 100 video, maka Anda punya 100 sales. Kalau Anda punya 1000 video, maka Anda punya 1000 sales. Anda nanti mengakumulasikan terus, jadi punya 2000, 3000, dan seterusnya. Maka sales Anda tuh banyak banget gak sih, guys? Ayo, kebayang nggak kenapa ini bisa membuat Anda tuh menghasilkan uang dalam jumlah yang sangat banyak? Hah? Karena video-video Anda terus, terus, dan terus menghasilkan buat Anda. Kebayang? Yang kebayang, boleh ketik kebayang, yuk. Yang kebayang, boleh ketik kebayang. Ya, kebayang. Udah tahu 3 rahasia suksesnya ya? Coach, untuk bisa posting banyak video begitu, untuk bisa bikin video-video yang berkualitas, masih kebayang-bayang. Untuk bisa bikin video yang berkualitas, ya, dan bisa menganggap bahwa VT-VT kita itu adalah salesnya kita. Oke, apa yang kita perlukan sih? Kita perlu satu skill yang namanya membuat konten dengan cepat. Saya ulang ya, kita perlu skill apa? Bikin konten dengan cepat. Ya, cari skripnya. Skrip itu kita bisa bikin pakai AI, itu cepat banget. Nanti di kelas kalau Anda mau ikut, saya buka dengan Anda pakai chat GPT itu gimana. Ya, untuk bisa cepat banget mendapatkan skripnya. Tapi punya skrip aja percuma kalau kita nggak bisa ngomong. Nah, itu masalahnya ya. Nah, itu sebabnya kenapa Anda, teman-teman, itu harus belajar public speaking. Karena public speaking itu penting banget untuk seorang affiliator. Penting banget. Apa sih pentingnya? Bahasanya AI itu kaku banget ya, nggak cuma AI yang kaku. Kita bisa minta dia luaskan, tapi kalau kita nggak bisa bawakan juga ya percuma ya. Nah, teman-teman coba lihat, kenapa sih kita harus belajar public speaking untuk jadi affiliator? Karena ada 6 hal yang menguntungkan kita kalau kita menguasai public speaking. Yang pertama, banyak banget orang yang selama ini mereka ngomong, aduh coach, kalau semua jadi affiliator saingannya banyak. Teman-teman, kalau Anda bisa public speaking yang baik, saingan Anda berkurang drastis. Setuju atau tidak, teman-teman? Karena orang-orang yang bisa cepat bikin kontennya, teman-teman yang bisa ngomongnya enak, ngomongnya asik untuk didengarkan, itu sedikit dibandingkan yang, mohon maaf, affiliator abal-abal. Betul atau betul? Betul atau betul? Maka saingan Anda otomatis akan berkurang. Setuju ya? Bahkan banyak yang nggak berani muncul wajah kok. Gimana ya? Terus kemudian apa? Kita akan terlihat, terdengar, dan diingat oleh orang. Karena konten kita sering muncul, wajah kita sering muncul, berseliweran di mana-mana, orang jadi penasaran. Orang jadi pengen tahu apa yang kita rekomendasikan. Orang yang akhirnya akan mau untuk belanja sama kita karena mereka ngelihat kita tuh rutin muncul, muncul, dan muncul. Butuh yang berintegritas, betul. Seperti Coach Musuh. Makasih Kak Amel. Makasih banyak. Itu alasan yang kedua ya. Alasan yang ketiga, kenapa harus menguasai public speaking? Lebih meyakinkan. Orang yang bisa public speaking dengan yang nggak bisa public speaking, kalau jualannya ngomongnya begini. Teman-teman perlu snack ya. Ini ada di tangan saya nih, ada snack. Ini keripik kentang nih, kelihatannya ya. Rasa keju dari Pringles ya. Ini ya teman-teman ya. Ini enak sih, ya. Teman-teman pasti pernah makan Pringles lah ya. Ini enak. Ya, yang saya pegang ini juga asik ya. Ini import ya, import ya. Ini import. Ini nih bagus nih, ya. Untuk kumpul-kumpul sama teman ya, sama saudara, anak-anak, pasti mereka suka. Ngomongnya kayak gini, bisa meyakinkan orang untuk beli ya. Wah, saya banget coach. Yang bener ah. Bro Aditya. Ayo latihan kalau enggak. Ayo lebih sering latihan teman-teman, lebih sering praktek. Lebih lagi lakukan. Kadang-kadang yang menghambat Anda untuk bisa luwes ngomongnya, itu bukan tekniknya. Tapi di sini nih. Anda minder, Anda merasa nggak pantas, Anda merasa nggak layak, dan lain-lain. Nah, itu harus kita benahi. Kalau Anda mau punya keterampilan berbicara yang baik. Oke? Alasan yang lain, kenapa public
speaking menjadi penting untuk affiliator. Hemat waktu dan tenaga, ya dong. Ya nggak sih guys? Kalau bisa bikin konten dalam sekali tag jadi, siapa yang suka ke Bandung terus beli molen? Nah, pasti suka. Cuman banyak orang tuh beli yang biasa banget, yang udah umum banget orang beli. Teman-teman, siapa yang belum pernah ngeliat molen yang satu ini? Ini pisang molen yang satu ini spesial ya, namanya gula semut. Kenapa gula semut? Kenapa spesial? Karena ini di order khusus. Anda pesan, baru dibikinkan. Jadi selalu fresh dari oven. Teman-teman, check out sekarang juga. Ya, karena produksinya terbatas. Ayo, mumpung saya lagi di Bandung, saya bisa bawakan sekalian. Yang mau nitip sekarang juga, saya tunggu sampai jam 5. Contoh ya, maka satu video jadi nggak? Sekali tag, jadi videonya. Editnya nggak perlu banyak. Kebayang nggak teman-teman kenapa saya sebut hemat waktu, kenapa jadi hemat tenaga? Ayo guys, kebayang? Ini alasan kenapa kita harus menguasai public speaking. Oke ya. Terus kemudian yang kelima, ya, terhubung dengan audiens ya. Kalau kita itu bisa ngomong dengan baik, kita tuh bisa ngobrol dengan baik, kita tuh public speakingnya baik, teman-teman. Saat live, khususnya kalau kita jadi affiliator kan kadang-kadang kita live ya. Nah, saat kita live itu interaksinya enak. Audiens kita akan terasa tersambung dengan kita, otomatis audiens kita itu akan lebih menaruh perhatian terhadap barang yang kita jual, yang kita promosikan. Dia akan lebih berani bertanya pengalamannya. Coach, pakai mikrofon tadi, itu kira-kira berapa lama tuh di casnya? Berapa lama sekali ya? Pengalaman coach gimana ya makainya? Enak nggak mikrofonnya? Orang akan interaksi. Begitu orang udah interaksi, peluang belinya jauh lebih tinggi. Betul atau betul, teman-teman? Betul atau betul? Kalau orang berinteraksi, peluang belinya lebih tinggi. Ayo, betul nggak? Itu alasannya kenapa saya minta Anda untuk terus berinteraksi. Karena saya kepengen Anda beli habis ini. Ya, oke, thank you ya. Dan yang terakhir adalah kita tuh akan makin pede. Teman-teman, kita menjadi content creator, kita menjadi affiliator, kita posting. Postingan kita bagus, public speaking kita bagus. Dipuji nggak sama teman? Dipuji nggak sama saudara kita? Otomatis PD kita makin naik ya guys. Apalagi kemudian dari VT kita yang udah banyak yang kita bikin, terus ada pecah telur, ada yang beli, kita dapat komisi. PD-nya kita tuh makin memuncak, makin besar nggak? Ayo, yang bilang PD-nya makin memuncak, makin besar. Ketik angka 7. Kenapa sih seneng banget angka 7? Iya, boleh dong. Silakan, ayo diketik dulu angka 7. PD makin tinggi, makin pede untuk buat konten, makin pede dia nge-live, makin besar jualannya. Dan ini terus berlipat. Ini terus berlipat. Kenapa public speaking menjadi sangat penting buat kita? Untuk affiliator, ini makin berlipat nantinya. Oke ya, makin berlipat, dan makin berlipat. Nah guys, sekarang ya, Anda mau menguasai public speaking sebagai affiliator, mau jadikan saya sebagai coach dan mentorannya? Benar kan saya mau jualan? Ya. Mau jadikan saya coach dan mentorannya nggak? Yang membimbing Anda sampai benar-benar ahli bisa dan secepat saya membuat kontennya. Waduh, emang bisa begitu? Bisa dong, bisa. Mau? Oke, yang mau ya, yang mau. Yang mau boleh kalau ketik mau tuh kayaknya agak lama ya. Kalau ketik angka lebih cepat ya. Yang mau jadikan saya coach dan mentor, ketik angka 3 yuk. Come on, angka 3. Angka 3 adalah angka favorit saya yang lain. Ya, selain 7. Oke, makasih banyak. Ya. Saya mau sharing ke Anda, kalau Anda mau seperti mereka, yang bisnisnya itu bisa berubah. Yang sebelumnya dia jualan, berbisnis, setahun terakhir omset hanya 1 transaksi. Setelah belajar, orderan membanjir, dan Alhamdulillah pelajari ini semua, kata Bu Elsa ya. Kemudian juga dari Ci Leoni, yang saat ini bahkan dia punya tim affiliate sendiri.
yang memasarkan produknya dia. Ya, dia belajar public speaking dan small talk dari saya dan benar-benar membantu bisnis dan kehidupan. Dan dia kaget karena mendapatkan banyak kemudahan lewat mulai bisnis skincare. Jadi dia bikin skincare merek sendiri, jualan sendiri, dan sekarang punya tim affiliate sendiri. Dan 1.000 unit pertama habis dalam waktu sekitar sebulanan. Setelah itu, dia habis 3.000 dalam waktu, saya lupa ya, 5.000 dalam 3 bulan atau apa. Dia pernah cerita ke saya. Dan adik kembarnya buka salon juga di Cirebon, disuruh ikut juga kelas saya. Guys, ya. Kemudian juga ada yang namanya Yasmina. Ini di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Dia bilang small talk yang diajarkan benar-benar bekerja dengan baik. Public speakingnya juga dia terapkan. Hasilnya, dia bisa ngobrol dengan orang berjam-jam dan dia nggak sadar karena lagi ngobrol dengan orang. Ternyata itu adalah proses interview. Dan hari ini dia memegang akun media sosial untuk perusahaan. Ya, satu bos punya beberapa perusahaan dan dia dibayar berdasarkan berapa akun yang dia pegang. Wow. Asik ya. Atau seperti Mark Vivi, yang dia menerapkan small talk dalam bisnisnya, hasilnya orderannya terus berdatangan dari pelanggan-pelanggan yang sudah lama tidak belanja, dan karyawannya menjadi jauh lebih giat bekerja. Atau seperti Bu Antik, yang seorang ASN di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, yang dia terapkan public speaking dan small talk, dia makin pede, terus kemudian tidak menyangka bisnis sampingannya berupa kedai makin rame justru. Padahal sebelumnya sepi. Ini juga yang membuat Kak Elisa di Makassar. Nah, teman-teman yang di alumni itu kan sempat ngeliat tuh bagaimana responnya Bu Elisa. Yang dia bilang, saya godain, sertifikatnya masih dipasang ya Bu di dinding. Masih dong, dia bilang. Nah ini, saat live dan membuat konten itu penuh percaya diri. Sangat berbeda dengan sebelum ikut kelasnya Coach Busur. Jauh sekali membaiknya. Guys, mau juga seperti mereka? Kalau iya, yuk. Ya, saya bersedia menjadi mentor dan coach Anda. Saya adalah Indonesia #1 Small Talk Coach for Solopreneur and Professional. Saya punya kelas, teman-teman, tanggal 9 November, hari Sabtu ini, jam 1 sampai jam 5. Kelas saya biasanya 3 jam, ini 4 jam. Karena saya lagi benar-benar mau memfokuskan diri untuk bantu para affiliator. Ya, harga normalnya 500.000. Kalau dibayar sebelum tanggal 9, teman-teman cukup bayar 350.000. Oke ya, boleh di screenshot. Coach, tapi kalau saya ikut sekarang, khusus untuk Anda yang ikut ini ya, webinar ya, Anda cukup bayar 300.000. Wah, 300.000 dapat apa, Coach? Sebelum saya sharingkan, Anda dapat apa? Saya minta Anda tanya dulu ke diri sendiri. Benar nggak Anda kepengen punya income baru sebagai affiliator? Coba ditanyakan ke diri sendiri. Benar nggak sih Anda kepengen menjadi seorang affiliator untuk menghasilkan uang? Yang kedua, apakah benar Anda mau mengubah hidup Anda dan keuangan keluarga Anda? Dan yang ketiga, apakah Anda sudah siap mengendalikan hidup Anda sendiri? Kalau jawabannya iya dan Salam. siap, maka ayo, saya mengundang Anda untuk jadikan coach dan mentor Anda, dan saya kasih spesial, Anda lunasi hari ini, Anda cukup bayar 250.000. Ya, 250.000. Oke ya? Masya Allah. Aku cari HP. Allah, ini. Allah. Ya, saya mute-kan dulu. Relaksi juga. Wah, untuk Anda yang ini, bayar hari ini juga 40.000. Dan apa sih yang Anda dapatkan sebenarnya dengan 250.000 itu yang akan Anda dapatkan? Yang pertama adalah garansi uang kembali 100%. Jadi Anda ikut kelas saya, kalau sampai kemudian setelah ikut kelas 4 jam, terus kemudian Anda itu merasa, nggak ada manfaatnya, maka ngomong ke saya transfer balik Kasih uangnya. sayangnya. Oke, saya transfer balik uangnya. Ya. Clear ya di sini ya. Ini yang pertama yang akan Anda dapatkan. Yang kedua yang akan Anda dapatkan dari kelas saya itu adalah support di grup alumni. Kemudian terhubung dengan saya secara pribadi
untuk seumur hidup Anda kalau Anda bersedia. Terus kemudian saya bimbing sampai berhasil. Dan Anda punya kesempatan untuk menjadi affiliator untuk semua produknya saya. Ya, saya sedang mengembangkan kelas online, saya sedang mengembangkan e-book yang sudah ada sebelumnya, tapi kemudian platform yang lama itu hilang dari Indonesia. Saya sedang masuk ke platform yang baru. Saya ingin tunjukkan ke Anda platform yang baru. Ya. Platform yang baru itu menyediakan sistem affiliate otomatis. Ini saya mau tunjukkan ya websitenya. Hmm. Ada sistem affiliate-nya. Ini. Dia punya sistem affiliate di mana saya tunjukkan ya. Di mana setiap produk yang saya taruh di sana secara online, teman-teman, Anda akan langsung bisa menjadi affiliatornya dan bisa menghasilkan komisi 10% dari sana. Nah, jadi kalau yang secara online, rekaman video, e-booknya, Anda akan mendapatkan 10% affiliator. Ya, jadi selain menghasilkan dari TikTok, dari Shopee, dari tempat yang lain, Anda punya kesempatan untuk menghasilkan juga dari menjadi affiliatornya saya. Ini alasan kenapa bisa. Karena kalau Anda bisa bikin konten dengan baik, Anda bisa rekaman dengan baik, Anda punya peluang lebih besar untuk bisa menjual produknya saya juga. Selain lewat affiliator di tempat lain. Kebayang? Sumber income-nya jadi tambah banyak ya? Jadi tambah banyak ya? Jadi tambah banyak buat Anda. Itu sebabnya kenapa kelas saya itu murah banget, guys. Murah banget. Bahkan untuk seumur hidup dibimbing. Karena saya ingin Anda juga bisa menghasilkan dan menjadi affiliate saya. Iya dong. Saya kalau mau punya affiliate, saya mau yang bisa jualan dong. Saya kalau mau punya affiliator, saya kepengen dong affiliator saya tuh menguasai cara public speaking yang baik, yang bisa jualan dengan baik. Setuju nggak? Supaya produk saya makin laku, ya, dan juga Anda bisa menghasilkan uang dari sana. Gitu ya. Dan teman-teman bisa terhubung dengan saya lewat apa posting. Hmm, busur. Oke, ini adalah akun saya yang khusus untuk nanti jualan. Ya, putus-putus suaranya. Waduh, sudah aman belum sekarang? Aman nggak? Aman Kamel suara saya sekarang? Bagian mana yang hilang? Ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke, baik-baik ya. Saya punya akun TikTok yang kedua namanya rekomendasi.busur. Ya. Di kelas nanti diajarin apa sih? Diajarkan. Selain kecepatan membuat konten dengan menggunakan chat GPT misalkan ya, Anda akan saya bukakan cara untuk pakai chat GPT yang cepat. Contoh. Contoh nih ya. Ini contoh nih. Misalkan Anda kesulitan untuk bikin konten. Anda mau pakai bantuan dari chat GPT dengan OpenAI. Maka kita bisa masuk di sini. Sudah kelihatan tampilannya di tempat Anda? Sudah ya? Anda bisa ketik, misalkan ya. Nah, anggap diri Anda, kita gini ya, Anda adalah seorang ahli dunia affiliator. Saya mau menjadi seorang afiliator khusus untuk ibu rumah tangga yang baru menikah maksimal 3 tahun. Kira-kira produk apa? Kita bisa tanya nih, produk apa yang cocok untuk saya? Kita klik. Wah, untuk ibu rumah tangga yang menikah ada beberapa kriteria yang relevan. Bla 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 ya. Produk rumah tangga dan dekorasi rumah, ya.
Apa alasannya dikasihin? Produk parenting untuk persiapan kehamilan, ya, produk kesehatan dan kecantikan. Tuh, lihat. Kita bisa lihat ya langsung dari sini. Nah, kita bisa pilih bahkan. Nah, misalkan peralatan masak dan resep. Oke, wah saya tertarik nih peralatan masak dan resep nih. Misalkan, maka ketik aja saya tertarik dengan peralatan masak dan resep. Boleh buatkan konten lengkap dengan USB hook CTA-nya. Skrip cepat, teman-teman. Nggak usah kita yang buat kalau Anda tuh kesulitan. Ya, minta aja nih teman baik kita gratis untuk buatkan. Oke, itu langsung dia buatkan. Ya. Oke, contoh judulnya nih, masak lezat dan praktis setiap hari dengan peralatan masak terbaik untuk ibu rumah tangga baru. Tentunya kita nggak ngomongnya persis kayak begini. Ya, ini kan judulnya. Kita bisa ganti cara kita bicara. Inilah pentingnya public speaking. Kita bisa ngubah kalimat ini, masak lezat dan praktis setiap hari dengan peralatan masak terbaik untuk ibu rumah tangga baru. Itu jadi apa? Jadi begini, ya. Masak gampang, simple, anti ribet untuk Anda yang baru menikah. Ayo sini dulu. Pasti bingung ya baru menikah ya. Bingung cari peralatan masak yang cocok, resep yang cocok, masakan yang cocok. Yuk masuk yuk. Soalnya saya juga mengalaminya. Teman-teman, ini loh. Nah, terus langsung membahas mengenai apa yang perlu dibahas. Ya, kita tuh loh nggak perlu jadi chef untuk menjadi kan masakan di rumah kita tuh enak. Siapapun bisa. Kenapa? Karena kita punya alat ini. Ini multifungsi, hemat tempat nih bisa ditaruh di mana-mana, gampang. Tergantung barangnya apa. Bahannya berkualitas awet dan lain-lain ya. Nah, teman-teman mumpung lagi oke, yuk cek di bawah. Bahkan diajarkan caranya untuk bisa konten. Gambarnya apa yang dituliskan, apa yang diomongin. Guys, lihat nggak? Lihat nggak? Perlu nggak sih kita bikin? Tuh, bahkan ada dibikinkan copywriting sekalian untuk website dan landing page sekalian. Lengkap, komplit. Kita bisa ngambil yang satu ini nih. Ya, ribet. Nah, kalau alat kita tuh tepat, masak tuh cepat loh ibu-ibu, betul nggak sih? Udahlah, nggak usah pusing-pusing lagi mikirin apakah masaknya itu enak, apakah ribet, nggak usah karena ada peralatan yang satu ini. Nggak perlu lagi pusing-pusing ya, pakai multifungsi ini anti lengket, masaknya jadi lebih cepat, lebih rapi, dan yang paling penting, suami makin lengket karena masakan kita makin enak. Ya, dapatkan peralatan masaknya sekarang juga buat hidangan yang favorit untuk suami dan anak-anak. Mumpung lagi diskon, cek di bawah sekarang juga. Teman-teman, jadi nggak kontennya? Jadi. Coach, saya mau dia lebih spesifik. Boleh ya. Tolong buatkan satu konten lebih spesifik untuk TikTok. Nah, langsung dia munculkan buat kita. Teman-teman, AI bukan buat dilawan. AI bukan buat dibenci. AI untuk kita pakai. Tuh, ya. Visual Anda memperlihatkan alat multifungsi. Misalnya panci atau wajan sambil tersenyum. Dikasih tahu sekalian. Diajarin sekalian. Betul, punya asisten. Meskipun saya buat konten nggak pakai begini-begini ya, tetapi buat Anda yang pemula banget, mau cari ide konten, cepat. Ya bisa langsung pegang panci nih terus ngomong ya, ayo masih bingung ya, pilih alat panci yang tepat, yuk intip yuk, nih panci keren banget, terus tunjukkan ini loh bisa untuk menumis, untuk kita rebus, untuk kita kukus, cukup satu aja, cocok untuk semuanya, apalagi kalau dapur kita masih minimalis ya, karena kita masih pasangan muda. Nah ini gampang banget dibersihin, nggak lengket tuh, lihat tuh penampakannya ya. Nah, saya juga akan berbagi resep gratis kalau ada. Kalau nggak ada, nggak usah bahas ini. Karena kan tadi kita milihnya kan resep plus alatnya. Tapi kalau nggak pakai resep juga nggak masalah. Ya. Jadi kalau selama ini teman-teman banyak dapat resep, tapi bingung pakai panci apa untuk masak, pakai ini aja. Komplit. Ya, cek ya di bawah sudah saya sematkan. Mumpung lagi promo, ayo terbatas. Selesai.
Jadi konten? Jadi konten nggak, guys? Jadi konten. Saya akan buka dengan Anda jauh lebih detail nanti di kelas saya. Wih, bakal bisa lebih detail lagi? Bisa. Mau minta dia bikin yang banyak sekaligus? Bisa. Tetapi sekali lagi, kalau nggak menguasai cara ngomong, jadinya apa? Jadinya percuma. Setuju? Nah, terus lagi, saya juga akan sharingkan dengan Anda cara apa? Cara untuk bikin edit yang super duper cepat. Jadi nggak buang waktu. Kan tujuan kita kan mau bikin konten yang banyak, betul nggak? Setuju? Gimana caranya ngedit yang cepat? Kalau saya pakai CapCut ya, teman-teman boleh pakai yang versi yang lain. Ya, saya sharingkan cara saya di CapCut. Saya bahas langsung dari handphone saya. Tampilannya muncul ya di handphone Anda. Saya masuk ke CapCut. Ini Anda lihat di sini, yang sudah saya posting, upload ke TikTok, itu yang ada tulisan uploadnya, yang saya kasih nama tuh. Tumblr upload, ya. Percuma script upload. Nah, kalau yang percuma script itu ada di kontennya Coach Busur, ya. Kontennya Coach Busur, teman-teman lihat ya. Live upload, rahasia konten upload. Ini semua yang ada di Coach Busur. Nah, kalau yang produk-produk itu biasanya tuh yang tumbler, pomade, sunblock, power bank, microphone, 2 Rubik upload, itu semua yang di rekomendasi Busur. Ya. Kalau yang belum ada namanya, tuh lihat tuh, ya, yang belum ada namanya tapi berupa angka doang. Nah, ini contoh yang belum saya edit. Misalkan saya ngambil yang 1 menit 25 detik. Saya tinggal upload di sini, terus saya tunjukkan, ini caranya cepat banget ngeditnya. Di auto caption, nah, kalau ada auto captionnya juga. Nah, Hilang suaranya, Coach. putus-putus ya? Oh, oke, oke, oke. Iya, Coach. Oke, Coach. sekarang suara saya jelas? Siap, sip. Jelas ya? Oke, mohon maaf banget nih ya. Nah, ini saya editnya, teman-teman, kalau suara kita sudah, video kita udah muncul, subtitle dia muncul begini nih. Kalau kita sudah punya secepat ini ngerekam, 1 kali rekaman, one take, one shot, jadi 1 video, yang perlu kita ngedit itu cuma tambahin tadi tulisannya, itu pun auto. Setelah itu saya bisa buang depan. Nih, saya edit ya. Saya buang depan supaya langsung munculnya di sini. Terus yang terakhir saya buang paling belakangnya. Supaya jadi pas di sini. Maka jadinya 1 menit 23 detik. Bisa lihat ya di layar Anda ya. Terus kemudian saya tinggal tambahkan hook. Tambahkan hook, saya pasang pakai teks. Saya add teks di sini. Nah, saya kemudian bisa pakai style. Saya masukin pakai yang kuning. Saya biasanya pakai ini ya. Ini supaya cepat. Nggak usah pakai mikir lagi. Pakainya itu-itu aja. Ya, sekalian bangun personal branding. Terus saya tuliskan di sini. Contoh ini tentang Rubik ya. Saatnya bikin, misalkan ya, saatnya anakmu sibuk main bareng tanpa gadget. Ini kan posisinya di tengah tuh nutupin. Saya tinggal geser ke atas pakai gerakan tangan. Nih, saya pakai gerakan tangan saya geserkan ke atas. Jadi, terus terakhirnya paling belakang untuk check out, saya tinggal tambahkan teks untuk check out. Nah, di sini ya. Di sini ya. Nah, yang mau check out di sini, check out di sini saya tinggal tambahkan teks lagi. Saya tulis ambil bayar dong, ambil ya. Ambil sebentar, ini ketikannya muncul ada yang ganggu di sebelah bawah. Oke, udah ya.
ambil rubiknya di sini. Saya naikkan ke atas, oke? Terus kemudian saya balik ini tanda tanda yang segitiga ke kiri 2 kali. Nah, saya pasang stiker. Lihat Anda, attack sebelahnya ada stiker. Saya pasang stiker. Saya sudah siapkan stikernya supaya gampang. Ya, teman-teman, pilih aja yang sering dipakai. Wah, ini internetnya lagi ngadat nih. Oke, muncul ya. Nah, saya pakai yang kuning ini nih. Teman-teman kalau lihat video saya munculnya begini-begini terus ya. Alasannya apa? Supaya cepat jadinya. Setelah ini apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan saya ekspor. Karena udah selesai. Saya ekspor, saya tinggal masukkan ke dalam TikTok account-nya. Jadi nggak guys? Secepat kilat nggak? Secepat kilat? Cepat ya. Kalau kondisinya kita nih, teman-teman, kalau kondisinya kita 1 jam, rekaman itu cuma 1 tag jadi 1 video, 1 tag jadi 1 video, 60 menit. Maka bisa jadi 10, 15, 20, bahkan 30 video nggak? Dalam sekali pengambilan. Bisa, 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 bisa? Bisa banget ya. Ditambah dengan udah dibikinin skripnya. Oke ya, oleh AI. Sekarang kalau Anda bisa punya kemampuan membuat 10, 20, bahkan 30 video dalam 1 jam. Ngedit itu tinggal malam aja seperti sekarang. Santai, Anda ngedit-ngedit sedikit. Nggak perlu semuanya langsung diedit. Anda mau ngedit 5 dulu, 10 dulu, pas lagi senggang, lagi di perjalanan ke kantor, misalkan Anda naik kendaraan umum, Anda sambil ngedit. Jadi ganggu waktu? Enggak. Ganggu kerjaan? Enggak, saudara-saudara. Ya, tinggal share to TikTok. Maka ini masuk ke dalam TikTok saya. Tuh. Setelah itu apa yang saya tambahkan? Saya cuma tambahin suara. Tambahin suara pun saya ngambil yang dari TikTok. Untuk memastikan bahwa tidak dibuang suaranya saya nanti. Nih kalau mainan anak saya suka pakai yang baby face. Nah, saya masukkan ini. Saya masukkan ini. Terus kemudian apa yang perlu saya lakukan lagi sebelum saya posting? Simple banget guys. Judulnya kan udah ada tuh hooknya, saatnya anakmu itu muncul kan. Nah saya tinggal klik paling bawah, pilih volume. Suara asli, berarti ngomongan saya naikkan. Suara lagunya saya turunkan. Selesai. Berikutnya sudah. Ih, apa ya? Cepat ya? Berapanya? Cepat ya? Terus edit sampul lagi. Saya kasih sampul lagi. Nah, saatnya upgrade mainan, misalkan ya. Nih, mainan anakmu supaya jauh dari gadget. Selesai. Simpan. Sudah? Terus kemudian apa? Saya tinggal kasih caption. Kasih caption. Ini misalkan contoh ya, saya mau ketik apa nih? Oke, Anda sudah upgrade mainan anak belum? Bun, Mas. Kalau belum, nah sekarang ya di sini. Nih, ini ketikan ya. Sekarang ya di sini. Soalnya penting buat kecerdasan anak kita. Saya kasih hashtag. Hmm. Saya tinggal kasih hashtag jualan di TikTok. Kalau ini yang sudah saya bikin biasanya ya, teman-teman boleh lihat di postingan saya semuanya. Di rekomendasi.busur itu sama semua. Saya cari gampangnya tinggal begini doang nih. Jualan online. Ya, terus kemudian tambahin ini jualan Rubik ya, tinggal kasih Rubik. Ya, Rubiknya Rubik yang mana? Saya tinggal masukkan ke sana, udah tinggal draft. Masukkan draft. Kenapa saya masukkan ke draft? Nah, contoh ya, saya mau tunjukkan. Kalau di draftnya kita banyak video, sebentar. Draftnya kita banyak videonya. Kapanpun kita mau posting, kita lagi sibuk, lagi banyak kerjaan, lagi ada musibah, amit-amit, amit-amit. Anak kita lagi lomba, kita harus nemenin dia dari pagi sampai malam. Anak Anda lagi field trip, nggak ada alasan nggak buat konten. Tetap bisa posting karena sudah ada di draft. Kebayang teman-teman? Tuh ada cukuran ajaib.
Zaman sekarang baterai HP mati lebih bahaya dari nggak ada duit dan lain-lain. Kebayang nggak teman-teman? Inilah jurus untuk Anda dan saya bisa konsisten. Coach, postingannya kok masih sedikit tuh? View-nya ada yang 29, 106, 59, 26. Iya, ini karena baru dipostingkan hari ini, 14 jam yang lalu. Bisa lihat ya. Nah, tetapi yang sebelumnya, Anda lihat, yang sebelumnya ada 193, ada 206, 161, 116. Sebelumnya lagi ada 600-an, ada 62, dan lain-lain ada 500-an. Ada yang 400-an, 500-an. Kita nggak pernah tahu view-nya mana yang jadi, teman-teman. Tapi yang satu hal, Anda dan saya belajar konsisten, mempertajam cara kita jualan, sehingga begitu nanti ini sudah pengikutnya, followersnya udah 600, ya, sudah 28 hari, kan tetap harus nunggu 28 hari. Jadi meskipun nanti udah 600 followers, nggak ada gunanya buat saya, karena saya nggak bisa pasang keranjang kuning. Saya cuma bisa taruh di link di bawah. Tetapi gunanya buat saya apa? Melatih saya untuk satu, bisa bikin konten dengan cepat. Kedua, bisa semakin tajam membuat isinya. Dan yang ketiga, saya jadi konsisten. Teman-teman, inilah jurus yang Anda harus miliki kalau Anda mau menjadi seorang content creator, khususnya affiliator yang berhasil. Oke? Thank you. Ya, itu sekian dari saya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri sampai di sini. Ya, saya mendoakan semoga Anda dan saya bisa menjadi affiliator yang berhasil. Dan kalau Anda mau mendapatkan bimbingan terus-menerus sampai Anda berhasil, Anda boleh mendaftarkan untuk kelas saya tadi. Oke? Untuk teman-teman yang sudah alumni, kelas saya sebelumnya, harga yang kemarin masih berlaku khusus untuk Anda, para alumni. Ya, untuk yang masih baru, Anda harga untuk lunas hari ini adalah 350.000. Oke? Thank you semuanya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita akhiri sampai di sini ya. Thank you so much. Saya berharap bisa ketemu dengan Anda tanggal 9. Dan one day, Anda dan saya bisa kerjasama untuk proyek-proyek kita, termasuk misalkan habis ini saya ada Zoom lagi dengan salah satu peserta kelas, karena kita ada proyek, ya proyek khusus, ada 23 peserta, masing-masing membayar seharga 300.000 hanya untuk 2 jam. Jam 7 sampai jam 9 malam. Oke, jam 7 sampai jam 9 malam. Ya, teman-teman, Anda kalau misalkan nanti ada proyek, misalkan perusahaan Anda perlu, instansi Anda perlu untuk trainer, untuk public speaking, dan lain-lain, kalau mereka kontak saya, ya, deal harganya, saya akan berikan secara spesial juga, termasuk affiliator untuk Anda. Oke, jadi kita sharing profit sama-sama. Asik ya? Asik, pokoknya intinya saya kepengen semua dari Anda bisa menjadi affiliator yang berhasil di bidang Anda masing-masing. Oke? Thank you semuanya. See you. Bye-bye. Sampai ketemu. Ya, izin ya untuk mengakhiri ya. Thank you banyak. Bye. Bye.